Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua mata kuliah Kebang Sentralan. Baik, pada sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di grup YouTube saya tadi malam. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Saudari Erlina. Terima kasih penjelasannya Pak, ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga dengan video ini menambah pemahaman tentang transmisi kebijakan moneter. Dan untuk video selanjutnya ditunggu ya Pak. Sedikit saran Pak, supaya suaranya terdengar jelas dan keras, bisa menggunakan alat bantu seperti earphone Pak. Oke, ini baru saya bisa bicara lantang, semalam mungkin karena lagi kurang fit jadi kurang enak. Saudari Erlina, ini saya lihat ini bukan sebagai pertanyaan, ini sebagai saran dan masukan. Saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi saran dan masukannya agar lebih jelas dalam menjawab. Baik. Pertanyaan yang sudah saya rekap. Pertanyaan yang pertama datang dari Rahmat Fadli. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sebelumnya saya bertanya Pak, di saat kondisi Indonesia seperti yang kita ketahui, adanya COVID-19 dan diberlakukan lockdown, apakah ada instrumen kebijakan moneter dalam hal ini Pak, supaya perekonomian tetap stabil? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Rahmat Fadli. Dalam teori atau konsep transmisi kebijakan moneter, yang pertama, kebijakan moneter atau transmisi kebijakan moneter akan merubah perilaku bank sentral itu sendiri dan bank-bank yang lainnya. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan kebutuhan perekonomian di sebuah negara. Jadi kita ambil dari konsep yang ketiga. Ketika kondisi sedang tidak stabil seperti yang kita alami sekarang ini, COVID-19 itu membuat kebijakan moneter atau transmisi kebijakan moneter menempuh langkah yang strategis. Satu, contohnya dengan pengaruh lockdown ini membuat ada kenaikan suku bunga. Yang pertama, jadi aktivitas ekonomi itu berjalan tidak secepat seperti biasanya. Semua barang, semua uang yang beredar di pasaran itu ditarik kembali atau dengan dinaikkan suku bunganya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sasaran atau target inflasi pada satu titik tertentu yang ditarget, tiba-tiba terjadi COVID-19 seperti yang kita alami pada sekarang ini, maka itu akan bisa diturunkan berapa digit agar perekonomian bisa stabil. Karena dalam transmisi kebijakan moneter, konsep yang ketiga ini, kebutuhan perekonomian atau kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian itu sejalan atau seiring dengan jumlah uang yang beredar. Bagaimana aktivitas perekonomian bisa tumbuh berkembang dengan baik apabila ekonominya lesu? Ekonominya lesu tandanya berarti tidak ada aktivitas perekonomian. Jumlah uang yang beredar akhirnya disesuaikan dengan supply and demand, permintaan dan penawaran. Berarti ada indikasi uang yang beredar akan ditarik kembali atau dinaikkan suku bunganya, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan perekonomian. Oke, baik teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan datang dari Saudari Indah Purnamasari. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, apakah transmisi kebijakan moneter berjalan efektif mengingat sekarang wabah virus COVID-19? Kondisi ini banyak berdampak melemahnya perekonomian rakyat.
Bagaimana kebijakan Bank Sentral ke depannya terkait kondisi ini, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Saudari Indah Purnamasari tidak jauh berbeda isinya dengan Saudara Rahmat Fadli. Yang pertama adalah, di satu sisi memang kita lihat perekonomian ini melesu, melemah karena kondisi kita harus lockdown. Banyak harusnya terjadi interaksi perekonomian, interaksi pasar barang dan jasa dalam meningkatkan aktivitas perekonomian di sebuah negara itu terkendala dengan lockdown ini. Lockdown ini terjadi akibat virus COVID-19. Kemudian dampaknya pada perekonomian rakyat bagaimana? Pastinya aktivitas perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang volumenya misalnya 85%, ini berubah menjadi 45% atau 35%. Karena apa? Berdasarkan informasi dari sektor perbankan, kita lihat sekarang transmisi kebijakan moneter pada rangkap yang kedua. Yang pertama adalah transmisi kebijakan moneter pada pasar keuangan, di mana terjadi interaksi antara bank sentral dengan bank yang ada di bawahnya. Kemudian transmisi kebijakan moneter yang kedua adalah interaksi atau dalam perputaran uangnya, interaksi perbankan dengan dunia usaha, ekonom atau dunia bisnis. Ketika ini terjadi, berarti ada satu alternatif solusi lain yang dilakukan oleh perbankan. Ketika tidak bisa melakukan atau tidak ada interaksi antara penjual dan pembeli atau tidak ada interaksi antara bank dan dunia usaha, maka ditempuhlah alternatif internet banking. Solusi daripada internet banking di sini, bank merupakan salah satu sektor yang tidak ditutup seperti jasa transportasi dan lainnya. Beberapa sektor keuangan tetap diberlakukan karena ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Cuman interaksinya ketika bank tersebut mempunyai fasilitas internet atau satelit atau internet banking yang canggih, maka para nasabah ataupun para pebisnis, para pelaku dunia usaha banyak melakukan transaksi melalui dunia maya dan melakukan transaksi melalui internet banking. Berarti ini ada di konsep yang kedua, yaitu interaksi antara dunia perbankan dengan dunia pelaku usaha atau pebisnis melalui perputaran uang. Perputaran uang itu terjadi di mana? Perputaran uang terjadi pada saluran internet banking atau fasilitas financial teknologi. Berarti di sini kita bisa melihat kecanggihan daripada financial teknologi. Kalau dalam syariah ada Islamic Financial Technology yang membuka kemudahan, yang memberikan kemudahan kepada para nasabah atau orang yang ingin mendapatkan transaksi atau jasa keuangan. Jadi solusinya bagaimana? Bank sentral tetap akan menargetkan inflasi dan akan tetap melakukan transmisi kebijakan moneter, karena salah satu saluran transmisi kebijakan moneter yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia yang 5 itu adalah pertama uang tetap akan dibutuhkan. Yang kedua kredit sudah pasti dalam perbankan, kalau dalam bank konvensional kredit, dalam bank syariah pembiayaan. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga di sini bisa jadi dinaikkan untuk apa? Menyesuaikan pasar uang dan pasar barang agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan atau bisa menekan arus laju inflasi. Kemudian yang keempat adalah ekspektasi daripada pelaku usaha, di mana di sini setelah semuanya dilihat adalah ekspektasi para pelaku usaha atau ekspektasi ekonomi ke depan. Jadi transmisi kebijakan moneter di tengah wabah COVID-19 ini membuat ekonomi itu memang harus berjalan
tidak ideal, tidak seperti sebagaimana mestinya, seperti biasanya memang. Karena kita sedang terkendala. Ketika kendala seperti ini, otomatis transmisi kebijakan moneter itu tetap dialirkan kepada saluran-saluran yang sudah ditetapkan oleh BI, cuman isinya ataupun volumenya, komponen daripada transmisi kebijakan moneter itu bentuknya atau variannya itu dibentuk dalam format yang lain, karena transmisi kebijakan moneter yang sudah ada, yang sudah disiapkan itu dianggap udah paling ideal, udah paling perform, udah paling kondusif dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Namun COVID-19 membuat transmisi kebijakan moneter itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian di negara kita Indonesia, karena inflasi otomatis akan terganggu dan pasar barang, interaksi pasar uang dan pasar barang tidak berjalan kondusif sebagaimana biasanya. Pertanyaan yang ketiga, ini berarti bukan pertanyaan ini komentar dari Asri Tesi Ramadhani. Transmisi kebijakan moneter setiap negara berbeda-beda tergantung kebutuhan negara tersebut. Terima kasih materi Pak, sangat bermanfaat dan mudah untuk dimengerti. Baik, Asri Tesi, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari LC Eka Putri. Terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai materi transmisi kebijakan moneter. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya bertanya, jumlah uang beredar bisa mempengaruhi aktivitas perekonomian, betul? Dan juga capaian inflasi di sini yang mau saya tanyakan, apakah Bank Sentral selama ini sudah bisa menekan laju inflasi akibat dari jumlah uang yang beredar, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaannya adalah seperti ini, saya apresiasi. Pertanyaannya adalah apakah Bank Sentral sudah bisa menekan laju inflasi? Baik. Apakah Bank Sentral sudah bisa menekan laju inflasi? Saya jawab sudah. 1. Target daripada kebijakan moneter adalah menekan laju inflasi. Apabila inflasi tidak bisa terkendalikan, berarti ada yang tidak sesuai dengan rencana semula. Atau bisa jadi ada gangguan dari inflasi dunia yang membuat inflasi kita terganggu. Contoh, ketika di negara kita capaian target inflasi yang sudah didesain oleh Bank Sentral di angka 8, tiba-tiba COVID-19 dari negara-negara lain itu mewabah ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Ini akhirnya membuat inflasi kita yang targetnya awalnya 8 berubah menjadi 10 atau 12. Otomatis ada gangguan perekonomian, ada goncangan terhadap perekonomian yang itu akan tercermin dari tingkat aktivitas perekonomian. Lebih khususnya lagi spesifiknya interaksi bisnis ataupun interaksi aktivitas bisnis di pasar barang dan di pasar uang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, apakah sudah bisa dilakukan? Sudah. Tetapi lagi-lagi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah inflasi di dunia itu berpotensi besar mengganggu inflasi di negara-negara lainnya, apalagi di tengah wabah COVID-19 seperti ini. Yang keempat, datang dari Bang Juma. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekonomi real, didampingi pengaruhnya terhadap harga? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah moneter bisa mempengaruhi ekonomi real? Ya jelas. Sektor moneter itu sektor makro. Sektor ekonomi real itu sektor mikro. Sektor makro akan selalu mempengaruhi sektor mikro. Karena apa? Sektor mikro akan beroperasi dengan barang dan uang. Barang itu ada sumbernya, sumber utama distribusinya
Dan uang juga ada sumber utamanya, yaitu adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral, di mana nanti Bank Sentral di sini akan mengeluarkan atau mengedarkan jumlah uang. Nah, jumlah uang yang beredar ini akan diserap oleh sektor real dalam menjalankan aktivitas bisnis dan ekonominya. Jadi kalau ditanya berpengaruh, ya otomatis sangat berpengaruh. Karena apa? Uang yang beredar di sekitar kita itu berasal dari bank sentral. Ekonomi real itu adalah ekonomi yang bergantung dengan apa? Sumber ekonomi utama atau pertama, yaitu bank sentral, di mana uang dicetak. Kemudian kalau bank sentral tugasnya itu mencetak uang, mikro artinya memutar uang. Nah, gimana mikro bisa memutar uang kalau uangnya nggak ada, kalau uangnya nggak dicetak? Jawabannya pasti ada pengaruhnya dan sangat besar pengaruhnya. Oke, pertanyaan terakhir dari Arif Kurniadi. Terima kasih Pak atas penjelasan materi tentang transmisi kebijakan moneter. Izin bertanya Pak, transmisi kebijakan moneter tersebut apakah memiliki dampak atau imbas yang besar terhadap perekonomian di Indonesia yang dilanda pandemi COVID-19? Saya jawab, apakah ada pengaruhnya? Jelas. Justru yang mempengaruhi itu bukan moneternya, justru COVID-19 itu mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. Ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Transmisi kebijakan moneter akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, tapi dia berjalan tidak seperti biasanya. Yang pertama, akan merubah perilaku bank sentral sebagai otoritas moneter. Yang kedua, kebijakan moneter dilahirkan, ditunggu capaiannya sampai kelihatan hasilnya. Jadi ada rentang waktu di mana kebijakan moneter ini atau transmisi kebijakan moneter berjalan sesuai rencana. Jadi dia akan dilihat berhasil atau tidak. Yang ketiga, transmisi kebijakan moneter itu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian di sebuah negara. Berarti ada penyesuaian-penyesuaian khusus, ada penyesuaian-penyesuaian tertentu dikala inflasi di sebuah negara yang sumbernya adalah inflasi dunia tidak stabil. Contohnya kayak COVID-19. COVID-19 transmisi kebijakan moneter tidak mempengaruhi COVID-19, tapi sebaliknya COVID-19 mempengaruhi kebijakan moneter yang terjadi. Kenapa? Pasar lesu, lemah, ekonomi lesu dan lemah, tidak ada interaksi perekonomian, otomatis jumlah uang yang beredar itu bisa jadi ditarik ulang atau dinaikkan suku bunganya agar ekonomi stabil lagi. Nah, solusinya adalah dari COVID-19 ini untuk semua pertanyaan adalah kekuatan financial teknologi atau kekuatan daripada Islamic Financial Technology yang diluncurkan oleh perbankan atau dunia keuangan atau sektor keuangan untuk memudahkan kita menjalani transaksi bisnis dengan tetap berdiam diri di rumah tanpa harus keluar. Dan sektor perbankan dan beberapa sektor keuangan itu dalam peraturan pemerintah saat ini ataupun dalam kebijakan pemerintah saat ini adalah sektor yang tetap masih dijaga dan sektor yang masih tetap beroperasi karena bersangkut atau menyangkut dengan kebutuhan orang banyak. Makanya kita tetap bersyukur perbankan masih tetap berjalan karena ia menyangkut kebutuhan orang banyak. Selain perbankan juga logistik. Baik teman-teman sekalian, terima kasih, saya apresiasi buat yang sudah bertanya. Insya Allah yang bertanya punya nilai khusus. Kita akan bertemu lagi pada kuliah selanjutnya insya Allah di hari Sabtu dengan instrumen pengendalian moneter dan hari Minggu yaitu di operasi pasar terbuka. Silakan bertanya pada kolom, silakan mengabsen pada kolom absen yang sudah saya siapkan, sediakan tadi, dan silakan bertanya di luar kolom absen yang sudah disediakan. Baik teman-teman, terima kasih apresiasinya.
dan perhatiannya. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.